Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, kajian hari Selasa adalah fiqhu bulughil maram, fikih bulughul maram, mendalami bulughul maram. Hadis ke-63, bab babu nawaqidil wudu, bab hal-hal yang membatalkan wudu. An Anasin, dan judulnya an-naumu jalisan wa qa'idan la yanqudul wudu, tidur sambil duduk atau duduk sambil tidur tidak membatalkan wudu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantaziruna al-isya hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusallun wa la yatawadda'un. Dari Anas, beliau berkata, sahabat-sahabat Rasulullah di zaman Rasulullah menunggu Isya sehingga takhfiqa ru'usuhum, kepala mereka itu sampai, bahasa kita itu entul-entulan. Gitu tuh. Bahasa Indonesianya apa itu? Hah? Begini tuh. Ya, bahasa Indonesia enggak ada. Summa yusallun, kemudian mereka salat, wala yatawaddaun, dan tidak berwudu. Hadis dirawikan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Daruqutni, wa asluhu fi Muslim. Ini juga terdapat dalam Sahih Muslim. Ya. Nawaqidul wudu artinya hiyal ahdath alladzi tanqudul wudu. Nawaqid itu artinya hadas-hadas yang membatalkan wudu. Wa hiya khamsatun inda Syafi'iyah, ada 5 menurut Syafi'iyah. Jadi kita harus membedakan antara Syafi'i dan Syafi'iyah. Syafi'i itu Imam Syafi'i, pengikutnya namanya Syafi'iyah. Ya. Kalau murid beliau namanya Imam Ahmad, pengikutnya namanya Hambali. Hambaliyah. Ya. Bukan Ahmadiyah, Hambaliyah. Ya. Kemudian Imam Malik, Malikiyah. Nah, Malikiyah itu pengikutnya. Kalau di atas Malik, Abu Hanifah, Hanafiyah. Ya. Wayang kudul, salah satunya adalah wudu, ya. Wayan takidul wudu bi ahadiha. Salah satu yang 5 ini membatalkan wudu. Jadi satu saja yang dilakukan sudah membatalkan wudu. Ada 5 katanya. Takhfiq itu khafaqa fulanun ra'sahu idza harraqahu minan ni'as. Khafaqa, di sini ada kata takhfiqu, tadi itu yang entul-entulan itu ya. Seseorang menggerak-gerakkan kepalanya karena ngantuk. Ya namun, mereka artinya tidur, hatta taqita, sehingga jatuh ininya apa? Adqanuhum ini. Apa ini namanya? Bukan, sini namanya apa? Janggut. Kalau jenggot rambutnya. Janggut itu jatuh ala sudurihim ke ini, dadanya. Itu namanya takfiqah. Wahum qu'udun, mereka dalam keadaan duduk. Nah, apa asbabul wurud? Jadi sebab atau latar belakang
hadis ini ada ya. Ini apa? Kalau ayat kan namanya asbabun nuzul. Keistimewaan buku ini disertai dengan asbabul burud. Asru fi Muslim, an Anas diceritakan dalam Muslim dari Anas, uqimatis salah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam najiyun li rajulin. Salat sudah dikumandangkan, Rasulullah kedatangan tamu. Nah, itu dasarnya ya. Sudah azan, tapi kedatangan tamu Rasulullah. Au yunaji rajul, karena ada orang yang curhat dengan beliau. Fama qama ila salah hatta namal qaum. Salat tidak kunjung dijalankan sampai tiba waktu tidur. Jam berapa itu, nggak ada jam waktu itu ya. Jadi nggak bisa disebut jam berapa. Di sini jelaskan udah wayahnya tidur, salat Isya belum dijalankan. Wa fi riwayati qala Anas, dalam satu riwayat uqimatis salah wan nabiyyu yunaji rajulan. Salat sudah dikumandangkan, Nabi masih bicara dengan seseorang. Falam yazal yunajihi hatta nama ashabu. Tidak henti-hentinya beliau terus-menerus menjawab pertanyaan ya seseorang, artinya merespon tamunya itu sampai teman-temannya tertidur. Summa ja'a, kemudian Nabi datang, fasala, dan sholat. Dalam satu riwayatan lagi, sami'tu Anasan yaqul kana ashabu Rasulullah yanamun. Sahabat-sahabat Rasulullah sudah tidur, kemudian yusallun, mereka salat, wala yatawaddaun, mereka tidak berwudu lagi. Wa fi riwayatin qala Anas uqimati salatul isya faqala rajulun li hajat. Dalam satu riwayat, salat sudah dikomatin, ya, sudah qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ada seseorang berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah punten saya ada keperluan. Ini kalau bahasa kita kan ngelunjak sebenarnya. Faqaman nabiyyu yunajihi, tapi Rasulullah meladeninya. Nah ini mungkin penting ya, tamu ini siapa nggak dijelaskan. Jadi dia hanya mengutarakan rojulan, seorang laki-laki. Hatta namal qaumu, begitu lamanya Rasulullah menjawab pertanyaan atau berdialog dengan laki-laki itu, sehingga teman-temannya tertidur. Ba'dul qaum, atau bukan semuanya, tapi sebagian. Tsumma sallu, kemudian mereka sholat. Wan najiyu minal munajat, naji yang ada dalam hadis ini adalah at-tahdits sirran, bicara dengan sir. Jadi Rasulullah itu bicaranya dengan, mungkin tamu ini tamu spesial ya. Jadi ada rahasia yang diselesaikan oleh Rasulullah. Yang kedua, fiqhul hadis. Apa kesimpulan hadis ini? Inna naumal jalis la yanqudul wudu. Tidur orang yang duduk itu tidak membatalkan wudu. Wal aslu anan nauma li ghair mutamakkin yanqudul wudu. Tapi pada dasarnya tidur kalau duduknya tidak tamakun, artinya ini apa ini? Pantatnya nggak nempel di tanah, itu membatalkan wudu. Biangkana jalisan wa maq'adu multasiqan bil ardi. Yang disebut tamakun itu adalah dia duduk, terus ini apa? Pantatnya ini itu nempel ke bumi. Bi'anna maqa'idan, dia duduk, tidur sambil duduk. Wa mahal hadas mutamakkimil ard. Jadi yang membatalkan itu sebenarnya ini apa? Daerah pantat kita ini apakah masih ada ruang nggak untuk renggang? Ya, kalau dia masih begini, teteg. Nah, itu tidak batal. Fa idza nama ghaira mutamakkin al-maq'adati, jika seseorang tidur tapi ininya apa? Boyoknya ini tidak nempel ke bumi, ya. Ghalaba aladzan khurujur rih, maka kuat sangkaan angin akan keluar. Tuh, ya. Anginnya akan keluar. Jadi maksudnya gini. Dubur itu pengikat.
pengikat katanya. Nanti dalam hadis yang lain, dubur kita itu pengikat kan anunya apa? Bentuknya kayak matahari, ya. Dia ngikat. Tapi talinya itu mata. Talinya mata. Begitu mata terbuka dia. Gitu katanya. Dalam hadis yang lain tuh begitu. Mata ini kaitannya dengan bawah. Jadi kalau mata meleng aja gitu, ya udah nggak sadar, maka dia terbuka. Sehingga seseorang tidak bisa memastikan keluar angin apa enggak. Jadi yang membatalkan itu keluar sesuatu, bukan tidurnya, bukan. Jadi ketika orang nggak sadarkan diri, dia keluar. Nah, kapan itu waktu seseorang tidak sadarkan diri? Ketika dia sudah tidak bisa mendengar suara lagi. Ya, tapi kalau orang ngantuk masih dengar suara secara jumlah, secara global, tapi dia nggak mengerti yang rinciannya ngomong apa. Yang penting saya dengar teman-teman masih ngobrol gitu. Nah, itu belum batal. Tapi ketika les udah nggak tahu lagi ada suara, nah itu berarti bawahnya itu sudah terbuka. Nah, dimungkinkan keluar angin. Jadi bukan ngantuknya gitu, yang membatalkan. Sehingga para imam itu mensyaratkan yang duduk tidak batal itu adalah orang yang sedang, gitu. Nggak gemuk, nggak kurus. Sebab kalau gemuk, ini boyoknya nggak bisa pas, katanya. Pasti ada miring sedikit gitu. Sok aja kita kalau mau buang angin tuh dilanggarin sedikit, perut. Tapi kalau masih duduk begini susah. Ya kira-kira sendirilah. Ya, jadi itu. Tapi kalau kita mau lebih berhati-hati, udahlah wudu aja, ya nggak masalah. Ya, ini soalnya kan hidupnya di daerah yang sulit air, ya. Kita harus maklum. Dan begitu juga bermasalah kita kalau di Masjidil Haram, ketika batal wudu, ininya jauh. Kalau di sini sih ya cuma berapa langkah, enak, nggak ada masalah. Tapi kalau di sana jauh sekali dan belum tentu dapat shaf awal. Ya, udah duduk di shaf awal, ngantuk. Yang kedua, jawazu takhiri salatil isya. Boleh mengakhirkan sholat isya. Bahkan dalam satu hadis, sholat isya itu yang terbaik menjelang tidur malah. Kalau tidak memberatkan umatku, ya, semua sholat bagusnya on time, kecuali isya. Isya bagusnya menjelang tidur. Tapi kalau itu dilakukan, kita nggak ada kesepakatan. Sulit mau berjemaah mah. Ya. Tapi kalau kita ikhtiar, bisa di awal, bisa di akhir, sebaiknya menjelang tidur. Untuk isya. Yahmilul hadis ala naumil khafif. Karena itu hadis ini artinya tidur yang ringan, ngantuk, bukan tidur ya. Jadi ngantuk. Jadi orang yang duduk sambil terkantuk-kantuk gitu ya, itu tidak batal wudunya. Tapi kalau tidur, batal. Yang selanjutnya, sekarang istihadah. Ini kan cerita tentang yang membatalkan wudu ya. Tadi ngantuk tidak batal, tidur batal. Al-istihadah wal wudu. Istihadah sekarang. Dari Aisyah radhiyallahu an, qalat ja'at Fatimah binti Hubaishin ilan Nabi. Datang Fatimah binti Hubaish kepada Nabi. Faqal, ya Rasulullah, punten Rasulullah, inni mra'atun ustahadu fala athuru. Saya ini seorang wanita yang istihadah. Haid dan istihadah itu kata dasarnya sama, cuma ada tambahan sin. Kalau istihadah itu bleeding, gitu, pendarahan. Karena ada luka. Tapi kalau haid, itu karena pembaharuan. Ya, jadi telur tidak dibuahi, maka telur-telur itu berubah menjadi darah. Ya, sehingga kalau orang hamil kan berhenti haidnya. Walaupun ada sebagian perempuan hamil juga haid. Tapi jarang. Karena telur yang dibuahi itu kemudian ya
ya, dia melindungi bayi. Bayi, bantalnya bayi. Jadi head yang tidak dikeluarkan selama hamil, itu Allah didesain untuk nyumpel gitu lah. Kayak barang itulah, kalau paket itu kan pasti pinggir-pinggirnya dikasih tuh. Ya, lemek ya. Supaya dia nggak goyang gitu. Sebab kalau enggak nanti gluduk-gluduk begitu pasti. Nah, itu bantalnya itu dari darah head yang selama ini tidak keluar. Itu Allah Maha Besar ya, melindungi kita seperti itu. Jadi bayinya itu tenang karena dia disumpel gitu. Dan itu elastis itu. Ke sana didorong bisa, bisa. Kayak karet. Nanti begitu melahirkan keluar semua tuh. Kental. Nah, itulah darah nifas. Nah, ceritanya ini wanita ini datang pada Rasulullah, dia menyatakan, saya ini pendarahan ya Rasulullah, nggak suci-suci gitu, nggak bersih-bersih. Afa ada salat, apakah saya meninggalkan sholat? Sholat nggak nih? Gitu. Ya. Lalu Rasulullah menjawab, la, jangan. Innama dzalika irqun, karena itu adalah berasal dari pembuluh darah, irqun. Walaisa bihaidin, bukan haid. Fa idza aqbalat haidatuki, maka jika datang haid, fada'i salah, tinggalkan salat. Wa idza adbarat, apabila sudah pergi ya, artinya sudah selesai, faghsili angkidam, maka bersihkanlah darahmu. Summa salli, kemudian salatlah. Hadis muttafaqun alaih. Dalam Bukhari disebutkan ada tambahan summa tawaddoi, kemudian berwudulah likulli salatin, setiap salat. Wa asyara Muslim ila annahu hadzafaha amdan. Muslim menyatakan ya, Muslim ini membuang kata-kata kemudian berwudulah setiap salat. Apa yang dimaksud dengan istihadah? Istihadah itu istimralu khurujil dam minal mar'ah ba'dan tihai ajal haid wan nifas. Istihadah itu adalah keluar darah ya, terus menerus walaupun sudah selesai haid atau sudah melahirkan. Jadi batas mestinya berhenti, dia tetap keluar. Jadi kalau ada perempuan keluar terus nih sampai menghabiskan waktu. Nah, itu apa haid atau bukan? Menurut Rasulullah tidak. Maka berapa waktu yang dibutuhkan untuk mendeteksi ngebedain ini haid istihadah ini? Haid atau istihadah? Kalau istihadah tetap sholat. Kalau haid tidak sholat. Gimana ngebedainnya? Nah, inilah perlu kecerdasan ya, karena kita laki-laki kurang mengerti. Jadi haid itu dibatasi dengan waktu, warna, dan bau. Warna dan bau yang ngerti perempuan lah. Kalau durasi, beberapa ulama mengatakan kalau sudah selesai paling lama 15 hari. Ya. Kalau sudah lewat 15 hari, nggak berhenti juga, itulah istihadah. Jadi bedanya haid dengan istihadah begini, istihadah itu luka. Karena luka. Tapi kalau haid itu karena alamiah gitu, natural. Jadi beda, bukan sakit istihadah. Jadi haid itu tidak bisa diobati. Paling gejalanya saja diringankan, karena wanita yang sedang haid itu kan emosinya turun naik ekstrim ya. Contohnya ya dalam kondisi seperti itu kan ngeruwetaken itu. Sama dengan kita mencret lah gitu, pasti kan ngeruwetaken. Ya, nah itu makanya emosinya tidak stabil. Sakit, mau keluarnya sakit gitu kan. Nah, begitu juga ngurusnya itu. Nah, kalau sudah lewat 15 hari paling lama tetap keluar, maka pastikan itu adalah istihadah. Kan? Nah, saudara-saudara, kajian-kajian ibu-ibu ini jarang membahas itu. Jarang membahas hukum.
Jadi istri-istri kita biar ngaji tuh yang dia dengar tuh hanya bahan ketawaan saja, guyonan. Yang mengenai hukum ini dia nggak ngerti. Mengenai hukum dia nggak tahu. Contohnya seorang istri yang membenarkan dirinya nggak teguran dengan suami itu dosanya sangat besar sekali. Ya kalau nggak teguran gara-gara bukan karena apa tidak komunikasi ya beda lagi ya kan, lagi ya senang diam-diam aja lah gitu. Tapi kalau sampai nggak teguran itu karena memang ada perselisihan, itu hanya dibenarkan 6 jam apa 12 jam. Nggak boleh lebih lama. Setelah itu dosa besar. Pembatasan kelahiran itu ada 2 macam. Pertama adalah tahdid, yang kedua adalah tanzim. Pembatasan itu dilarang kalau bukan alasan nyawa. Kalau pengaturan boleh diatur itu, jangan terlalu kerep, ya, jangan terlalu Ada seorang pemerhati keluarga menyatakan dalam satu atap jangan sampai ada 2 bayi, batita atau balita. Gitu. Jadi artinya anak yang pertama ini belum besar sudah punya anak lagi gitu. Ya, paling tidak 2 tahun lah. Karena jarak ini kan susuan kan 2 tahun. Jadi artinya kalau sebelum 2 tahun ada lagi, mereka sama-sama nyusu, ini sangat menguras energi wanita gitu. Kita harus memberikan added value gitu, tambahan nutrisi. Sebab dia makan untuk 3 orang gitu kalau anaknya 2. Jadi kita harus memberikan nutrisi segitu. Nggak bisa kalau kita biarkan nanti termasuk kurang gizi. Nah, kurang gizi itu karena orang Indonesia malu maka diganti dengan stunting sekarang istilahnya. Jadi menyebabkan kurang gizi itu nggak bisa dibohongi gitu. Ya. Terlepas dari kita mampu atau tidak, kalau istri kita menyusui 1 anak, apalagi 2 anak, terus kita tidak memberikan tambahan nutrisi, ini bayinya ini akan nanti tumbuhnya tidak wajar gitu. Ya. Sementara 4 tahun pertama adalah tahun emas buat manusia. Jadi saraf otak tuh berkembang paling cepat 4 tahun pertama umurnya itu. Jadi kalau kita gagal mengawal 4 tahun pertama ini, dia tumbuhnya lambat, nanti kesananya lambat terus. Itu maksudnya pepeknya gitu, lengkapnya itu 4 tahun pertama. Nah inilah pemerhati keluarga ya. Jadi saya jawab begitu. Kan kita sudah pastikan Pak, yang namanya gaji suami itu sudah segitu kita udah tahu gitu. Naiknya itu kan ya penyesuaian bukan naik itu Pak. Ya, ketika gaji ditambah, barang-barang naik. Ya buat apa jadi segitu-gitu juga? Ya memang mending sih daripada nggak ditambah. Tapi artinya tidak signifikan. Naik 200, barang-barang udah nambah. Kira-kira beli juga udah tambah 200. Terus aja begitu. Ya, karena toko-toko, para pengusaha begitu dengar gaji pegawai naik, dinaikin sama dia barang-barang. Kan dia patokannya dulu itu gaji pegawai. Ya, begitu ada pengumuman pemerintah, barang-barang langsung naik tuh. Ya, ini membuat kita berhitung, para istri ini berhitung. Ini semuanya eksekutif ini ya. Jadi saya mengajar akhwat yang usia produktif, mereka sarjana, jadi memberikan masukan juga pada saya. Bagaimana itu Pak Ustadz begitu? Ya saya mau ngomong begitu. Dalam Quran tuh ada wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Ada satu ayat lagi tidak ada khosyahnya, langsung imlak. Wala taqtulu auladakum min imlakin. Jadi ada khosyata imlak, ada min imlakin. Janganlah kau bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Nah, berarti ini tujukan kepada orang yang mampu. Takut miskin lah. Tapi satu ayat lagi, janganlah kau bunuh anak-anakmu karena kemiskinan. Berarti ini tujukan pada orang miskin.
baik miskin atau kaya, sama hukumnya. Membunuh anak itu haram. Nah, jadi itu ulama berkesimpulan bahwa ya, membatasi kelahiran bukan karena alasan nyawa itu tidak dibenarkan. Ya, contohnya dokter mengatakan, Bu, kami tidak sarankan ibu hamil lagi ya. Kenapa? Ya karena rahim ibu ini dilihat dari sisi kesehatan ini tidak memungkinkan. Jadi kalau ibu nanti hamil lagi akan terjadi hamil di luar rahim. Nah, ini akan membutuhkan keseriusan gitu kan. Bisa alasan nyawa itu, bisa nyawanya melayang. Atau karena rahimnya terlalu tipis sehingga tidak bisa lagi melahirkan. Seperti orang yang sesar kan? Sesar itu kan dibatasin ya, karena tidak normal, dia nggak bisa banyak. Disarankan cuma 2 saja. Jadi kalau 3, 4 itu sudah berbahaya, karena terlalu banyak yang dibedahkan. Nah itulah, jadi ini kembali ke sini, saya jawab begitu. Jadi kalau pembatasan, ya artinya walaupun dia masih produktif, dia nggak mau punya bayi lagi, padahal bukan alasan nyawa, itu hukumnya haram. Apalagi berkaitan dengan hadis Rasulullah, beliau bersabda, fa inni tazawwadul walud al wadud, nikahilah perempuan-perempuan al wadud yang sayang, al walud yang nganakin. Fa inni ubahi bikasratikum yaumal qiyamah, karena aku bangga dengan populasi yang banyak dari kalian di hari kiamat. Nah, jadi yang kita tangkap ya, inspirasi dari hadis ini adalah kita umat Islam diminta populasinya yang banyak. Jadi kalau bukan alasan nyawa, ya, jangan sekali-kali menghentikannya. Nah, ini menjadi fenomena sekarang ya. Karena perempuan itu begitu hamil, udah dia butuh setidaknya 5 tahun libur. Kegiatan apapun, pertama hamil, 9 bulan, membesarkan, itu kan lagi nakal-nakalnya itu, 5 tahun pertama. Nah itulah saudara. Makanya dia malas, perempuan-perempuan modern sekarang ini malas. Apalagi pendapatannya nggak nambah, segitu-gitu aja, dia nggak bisa nenangga tuh, nggak bisa kemana-mana kalau punya anak kan. Nah, itu. Nah kita tidak memberikan pelayanan lebih. Punya suami egois, ngurusi pekerjaannya sendiri. Kan berat itu. Ya, nginin bayi itu berat sekali. Karena bayi itu nggak kenal waktu, belum kenal nilai. Contohnya dia buang air sembarangan, waktunya juga sembarangan, karena dia nggak tahu nilai, belum tahu nilai. Oh, kalau kita kan cari tempat, cari waktu kan, masa di sini buang nggak mungkin, pasti keluar. Itu karena kita punya nilai. Tapi bayi nggak punya nilai karena dia nggak tahu. Bapak ibunya lagi istirahat tidur, dia bangun. Giliran harus bangun, dia tidur. Jadi ditungguinnya itu 24 jam. Akhirnya begitu. Kita kembali ke sini. Apa kesimpulan yang kita bisa dapati dari hadis ini? Pertama, al-mustahada laha hukmut tahirat. Wanita yang mustahada, pendarahan, itu sama hukumnya dengan tidak berdarah, artinya suci. Fi ma'zamil ahkam, dalam beberapa hukum. Tapi darah itu kan najis, nah, ini yang masalah ya. Fayajuzu li jauziha wat'uha, maka suami boleh menggaulinya. Walaupun berdarah-darah itu. Watu salli watasumu, dia harus salat dan puasa. Watu adil i'tikaf, dan juga menjalani i'tikaf boleh. Wa qiraatul Quran, membaca Quran. Wa mashil mushaf, menyentuh mushaf. Wa hamluhu, membawanya. Wa sujudut tilawah, sujud tilawah.
wa wujubul ibadat kulliha, dan kewajiban-kewajiban ibadat lainnya. Pokoknya sama dengan wanita suci. Yang kedua, la tajibus shalah alal mar'atil haid. Salat tidak wajib untuk wanita yang haid, bukan istihadah ya. Wala yasihu minhal ada. Kalau dijalankan juga oleh orang yang haid, maka salatnya tidak sah. Wanita yang haid salatnya tidak sah. Walaisa alaihil qada ma'a nahil haidi anis salat. Orang wanita yang haid tidak wajib salat dan tidak wajib qada. Kalau puasa wajib qada ya. Contohnya di bulan Ramadan ada wanita yang haid. Nah, maka selama haid tidak boleh puasanya wajib diqada. Yang ketiga, yajibul iktisal ba'da intihail haid. Wajib mandi setelah haid selesai. Wa tajibus shalah, dan wajib salat. Wa tusalli ba'da iktisal wal wudu, serta salat setelah mandi. Yang keempat, lil mustahada an tusalliyal faraida. Wanita yang sedang istihadah boleh salat fardu. Maksudnya dengan satu wudu. Wa masya'at minan nawafil wi wudu'in wahid, dan apa yang dia mau sunah-sunah dengan satu wudu. Artinya walaupun dia berdarah nggak perlu wudu lagi. Ya, istihadah itu kan ngocor terus ceritanya itu ya. Ya. Jadi menjelang sholat dia harus bersihkan, lalu pakai membalut, ya, dia sholat. Jadi walaupun tetap ngocor, tetap boleh gitu. Sholat sunnah boleh, pokoknya terus. Ya. Lakin la tusalli bi taharatin wahidatin aktsara min faridatin wahidatin muaddatan au maqdiyah. Tapi untuk sholat wajib sebaiknya ya, jangan sholat lagi kecuali dibersihkan lagi. Contohnya yang paling dekat kan antara maghrib sama isya, wanita haid istihadah nih ya. Dia menjelang sholat sholat maghrib harus dibersihkan. Kan itu wajib kan? Sholat sunnahnya silahkan. Walaupun dia keluar nggak apa-apa. Sholat sunnah, ba'diyah, apalah ya, baca Quran. Tapi nanti begitu datang isya, sebaiknya dicuci lagi. Jadi artinya kalau sholat wajib tuh kalau bisa, pokoknya dikontrol lah gitu. Harus bersih. Wa tawadda' ba'da dukhuli waqti. Dan harus betul-betul mencermati waktu. Jadi begitu waktu sholat, dia segera ya, bersih-bersih lalu sholat. Pokoknya sholatnya on time kalau bisa. Wa tubadiru ila shalah akibat taharatiha ila sabab. Dan harus cepat sholat kecuali ada sebab. Wa tanwi fi wudu'iha istihbata shalah. Dan niat wudunya itu kebolehan sholat. Jadi kan dia masih ngocor nih. Ya, orang istihadah itu kan tidak terkontrol keluarnya. Jadi sebaiknya begitu. Begitu datang waktu sholat, dia bersihkan, lalu dia pakai pembalut, udah dia wudu. Lah batal nggak ini? Wudunya kan tetap ya nggak masalah karena itu darurat, ya, emergency. Wala tajibu alaiha ghuslu. Tidak wajib mandi illa ba'dang qita'i haidatiha, kecuali selesai haid. Nah, itu selama pendarahan itu nggak wajib mandi. Jadi yang wajib mandi itu adalah istihadah, haid. Damul istihadah hadatsun min jumlati ahdatsin naqdil wudu. Singkatnya, darah mustahadah itu adalah hadas yang membatalkan wudu. Paham belum? Jadi batal wudunya itu setiap yang fardu. Contohnya maghrib nih, ya, dia istihadah pendarahan. Menjelang mau sholat dia bersihkan, ya, dia bersihkan lalu dia sholat wajib. Nanti kan ada sunnah sampai tiba isya. Pokoknya per waktu lah. Istihadah itu batal per waktu gitu. Batal istihadah itu per waktu maksudnya. Nanti batalnya mau isya, ya. Isya batalnya subuh, ya subuh mah tidur ya.
Kalaupun dia nggak tidur, tetap mau sholat wajib lagi, batal, dia harus memperbarui. Tapi selama dia nggak batal selain dari keluar darah tadi, itu nggak apa-apa menjalani hal-hal yang mestinya berwudu. Contohnya nih, setelah dia maghrib, darah tetap ngocor, dia membaca Quran, atau ada di masjid, itu tidak haram, tidak terlarang, sampai dengan tiba waktu sholat yang baru. Ya, itu yang populer menurut Syafi'i. Selanjutnya, al-wudu minal madhi. Wudu dari madhi. Jadi, cairan yang keluar dari kelamin laki-laki, itu katanya ada 4. Pertama, air seni, kencing. Kencing hukumnya najis. Najis mah nggak perlu mandi ya. Nah, cuma dicuci aja. Wudunya batal. Yang kedua adalah mani. Mani nggak najis, tapi wajib mandi. Beda dengan kencing, ya kan? Nah, kencing najis, tapi nggak wajib mandi. Cukup disiram aja. Tapi kalau mani nggak najis, cuman kita supaya bersih aja itu kan, dibuang tuh supaya bersih. Tapi wajib mandi. Yang ketiga adalah ladhi. Ladhi itu cairan yang keluar ketika tubuh lelah. Tubuhnya lelah, tubuh kita ya melakukan apa gitu ya, pokoknya lelah lah, capek, kecapean, keluar cairan. Nah itu namanya ladhi. Nah, ladhi ini wajib dicuci. Yang keempat adalah madhi. Madhi itu cairan keluar karena libido. Nah, gairah seksual timbul, bisa karena ngeliat, bisa karena sentuhan. Tapi nggak muncrat. Tuh, ciri-ciri mani itu muncrat. Ya. Jadi ciri-ciri mani muncrat, lemes gitu. Tapi kalau madhi nggak muncrat. Nggak muncrat, bahkan kadang-kadang keluarnya tuh orangnya nggak sadar. Ya, nggak kerasa gitu. Dan tidak lemes. Nah, untuk madhi ini wajib dicuci, tapi tidak wajib mandi. Jadi yang mandi itu cuma mani. Nah, bagaimana tentang madhi? Dari Ali bin Abi Thalib, beliau menantu Rasulullah ya, sudah menjadi menantu. Kuntu rajulan madza'an. Aku adalah laki-laki yang madza'an, sering keluar madhi. Ya. Fa amartul Miqdad ibnu Aswad ayas ala nabiyya, lalu aku menyuruh Miqdad bin Aswad, temannya, menanyai Nabi, gimana status orang yang keluar madhi. Tadi tahu ya, madhi ya, madhi itu keluar karena gairah seksual yang libido lah, birahinya lagi naik. Fasa'alahu, lalu aku bertanya. Ya. Lalu si ini Miqdad bin Aswad, teman Ali bin Abi Thalib, bertanya pada Nabi. Karena Nabi ini statusnya udah mertua. Malu dong tanya, mantu tanya mertua. Malu ya, beliau malu. Rasulullah menjawab, fihil wudu. Pada madhi itu wajib wudu. Ya artinya wudunya batal. Kan? Hadis muttafaqun alaih. Yang disebut madhi adalah madza katsirul madhi, orang yang mengeluarkan banyak madhi. Madhi itu adalah ma'un abyad, cairan yang putih, raqiqun, raqiq artinya tidak kental, encer, lajizun, lengket, yakhruju ghaliban, yang biasanya keluar, inda thawrani syahwat, ketika libidonya memuncak. Atau tadhkurul jima', atau lagi ingat-ingat persetubuhan. Au iradatahu, atau menghendaki persetubuhan. Jadi ini sebenarnya cairan yang keluar untuk untuk melancarkan gitu. Ya, jadi untuk melancarkan. Kalau ini nggak keluar nanti seret. Nah, itu jadi oli,
kayak oli gitu ya. Ini Allah sudah desain seperti itu. Ya, oli samping. Wa inda mulaba'atin nisa wa takbil, dan saat seseorang bercengkrama dengan istrinya, wa takbil, dan menciumnya. Wa laisa fihi dafqun, tapi tidak muncrat. Wa la yaqibuhu futurun, dan tidak berakibat lemes. Wa rubbama la yahusu bi khuruji. Kadang-kadang seseorang bahkan tidak tahu keluarnya madhi ini. Wa huwa fin nisa aktsar minar rijal. Pada perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Perempuan lebih banyak keluar. Kalau dia belum menopause, ya, dia keluar. Itu untuk apa itu istilahnya? Ya untuk pelumas, sehingga tidak menimbulkan iritasi. Wah, kalau nggak ada itu ya iritasi. Nah, perempuan ini banyak keluar, maka itulah disebut dengan apa itu? Kata orang itu banjir. Ya, banjir. Jadi begini, seksual laki-laki dan perempuan. Perempuan itu butuh disentuh untuk bisa keluar. Gairahnya naik tuh kalau disentuh. Kalau laki-laki nggak perlu sentuh, bisa jarak jauh. Apalagi nyentuh gitu maksudnya. Nggak nyentuh aja dia bisa keluar. Tapi bukan mani tadi itu, madhi ya. Jadi urusan ini pelumas ini. Kalau untuk perempuan perlu disentuh. Itu gairah laki-laki dan perempuan. Menurut penelitian, laki-laki itu 5 kali perempuan gairahnya. Sebab itu tadi dia, walaupun dia nggak nyentuh, dia bisa keluar. Dia bisa kepengen gitu. Perempuan nggak kepengen kecuali disentuh. Jadi dia masih bisa, contohnya kalau pas kepengen, dia nggak disentuh, dia bisa hilang sendiri. Laki-laki nggak bisa. Itu penyebabnya. Kalau itu dipendam, dibiarkan, lama-lama menimbulkan prostat. Karena cairan kan kental. Nah, kental ini lama-lama ngelem. Ya lem tahu sendirilah. Kalau dibuka aja itu kering. Nah, itu akan menutupi saluran. Nah, itu akibatnya kanker. Tuh, itu penyebabnya. Jadi kalau istri itu sayang pada suami, ya dia harus ngerti. Jadi harus seperti ini diajarkan. Jadi seharusnya ada tim dari kesehatan, kalau bisa perempuan, nyeritain pada ibu-ibu. Sebab laki-laki kan nanti dikiranya memihak kan. Ya pantas saja. Karena itu saya pernah sampaikan pada ustadzah, guru-guru, rekan ngajar saya sampaikan begitu. Ya pantas saja ustadz ngomong begitu, laki-laki. Dia menganggap remeh. Satu saat saya nggak ngajar, datang penyuluhan dari kesehatan, ibu-ibu, dokter. Dia menerangkan itu. Galema ustadz tuh ngomong benar. Kalau yang ngomong laki-laki dia nggak percaya tentang dirinya, itu kan. Nah, jadi yang ngerti perempuan kan perempuan. Karena perempuan jarang mengerti agama, artinya enggak, seorang ustazah ngajar hukum itu jarang ada yang bisa. Kebanyakan guyonan aja. Jadi mereka ini yang betul-betul wajib mereka ketahui tentang haid, tentang nifas, tentang perceraian. Dia harus tahu itu. Apa kesimpulan dari hadis ini? Khurujul madhi yujibul wudu. Keluarnya madhi mewajibkan mandi, ya. Mewajibkan wudu. Keluar madhi batal wudunya, gitu kan maksudnya. Wala yujibul gusla, tapi nggak wajib mandi. Jadi satu-satunya cairan yang keluar dari kelamin laki-laki yang mewajibkan mandi hanyalah mani. Ya. Yang lain-lain nggak wajib. Yang lain-lain itu sama derajatnya kayak kencing, wajib di sebor. Tapi kata sebagian orang, namanya madhi ini adalah setengah mani. Setengah mani. Nah, apa logikanya? Kalau madhi itu najis, pasti manusia tidak akan lepas dari madhi. Kan itu tadi kan, bahwa madhi ini kan pelumas.
Lah pelumas ini kan masuk dalam pembenihan gitu. Berarti akan jadi kita berarti najis. Kan tidak. Nah, jadi itu bagian dari yang setengah mani itu. Sehingga itu dicuci karena jijik saja. Gitu. Karena lengket itu kan. Yang kedua, al-madhi najisun kal bauli. Nah, di sini madhi najis seperti kencing. Tapi Rasulullah tidak menyatakan najis. Lihat nih, ya. Rasulullah ketika ditanya bagaimana madhi, beliau hanya mengatakan fihil wudu. Tapi ini ijtihad mengatakan najis. Padahal belum tentu najis. Tadi itu ya. Rasulullah menyatakan wajib wudu. Ya memang karena keluar cairan, bukan? Apa saja yang keluar cairan dari pelepasan depan dan belakang, itu wajib wudu. Wudunya batal singkat. Jangankan cairan, angin aja batal. Ya, angin saja batal. Saya pernah mendapati, saudara, satu kitab fikih yang menyatakan kalau laki-laki keluar angin cuma dari belakang. Kalau perempuan dari belakang, dari depan. Depan dan belakang. Saya baru kali itu baca di buku. Saya tanyain pada ibu-ibu, mereka mengatakan iya. Angin itu bisa keluar dari belakang dan depan kalau untuk perempuan. Kalau laki-laki kan pasti dari belakang. Ya, nah ini. Hanya di satu kitab fikih itu saya temukan. Nah, kita lanjutkan. Al-madhi najisun, kata menurut sini ya, madhi itu najis seperti kencing. Padahal ini bukan sabda Rasul ya. Rasulullah yang mengatakan wajib wudu, bukan najis. Sebab itu tadi saya katakan, kalau madhi itu bagian dari pelumas, dan pembenihan manusia itu ada pelumasnya, berarti kita tidak bebas dari najis. Karena semuanya kan cair semua tuh. Wala yakfil, mana ini? Wa fi riwayat Muslim, yaksil zakarah. Dalam hadis Muslim disebutkan, dia harus mencuci zakarnya. Wa fi riwayatin wandah farjaka. Dalam satu riwayat, siramlah farjimu. Nah, farji kan punya perempuan. Ya, jadi pada perempuan pelumas itu keluar lebih banyak. Yang ketiga, la budda minal ma'i lil istinja minal madhi. Kalau istinja artinya cebok dari madhi ini harus pakai air. Jadi tidak cukup pakai tisu. Ya. Wala yakfil hajar alladhi yaktasiru alifin najasid mu'tadat. Tidak boleh pakai batu, ya, peper gitu ya. Yang biasanya boleh buang air besar. Kalau buang air besar itu kan boleh pakai batu di zaman Rasulullah. Namanya istijmar, ya kan? Tapi kalau untuk madhi ini nggak bisa. Wahyal baul wal ga'id, yaitu kencing serta kotoran, dunadam wal madhi, bukan darah dan madhi. Jadi darah dan madhi ini tidak bisa pakai batu. Yang keempat, jawazul istinaba fil istifta. Kita boleh mewakilkan bertanya pada orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Karena beliau harus berhadapan dengan mertuanya. Ini kan cerita-cerita yang mesum ya. Bau bau mesum gitu kan. Jadi nggak enak dia cerita. Tanya pada mertuanya. Yang kelima, istihbabu husnil usra mal ashar. Dianjurkan ya, husnil isra, bagus bergaul, ya, indahnya pergaulan bersama besan, bersama mertua, ya, ashar. Wa anna zauja yustahab lahu alla yadhkura ma yata'allaqu bi jima'in nisa. Dan seseorang, artinya suami, tidak dianjurkan menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan persetubuhan. Wal istimta, serta senang-senang dengan perempuan. Bihadrati abiha, dengan kehadiran mertuanya. Kita tidak dianjurkan cerita adegan ranjang pada mertua kita. Nah, ini namanya sinting. Dia ceritakan adegan ranjangnya pada bapak istrinya.
au akhiha, atau kepada saudaranya, wabniha, dan kepada anaknya, wa ghairihim min aqariba, dan lain sebagainya dari kerabat-kerabatnya. Al wudu wal qublah, wudu dan mencium. Dari Aisyah radhiyallahu anha, annan nabiyya qabbala ba'dha nisa'ihi tsumma kharaja ila salah wala yatawadda, bahwa Nabi pernah mencium sebagian istrinya, kemudian beliau keluar begitu saja untuk salat, tidak berwudu lagi. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, tapi didhaifkan oleh Bukhari. Nah, ini dicatat oleh Ibnu Hajar Asqalani ya. Jadi apa kesimpulan dari hadis ini? Hadis ini menginspirasi tentang hukum bersentuhan dengan perempuan itu batal wudu apa enggak? Lain dengan haram tidak haram ya. Kalau bersentuhan dengan perempuan muhrim atau istri kan enggak haram. Itu lain hukumnya ini. Tapi bersentuhan dengan perempuan ini membatalkan wudu atau tidak? Terlepas itu haram atau tidak haram. Ya, contohnya waktu kita tawaf, kan nggak bisa menghindar itu ya. Perempuan yang bersentuhan dengan kita, itu bukan istri kita, bukan muhrim kita. Itu kalau disengaja kan haram. Ya kan? Ini lain ya, bukan menceritakan haram. Tapi batal wudhu apa enggak? Ini berasal dari hadis ini. Hadis ini menurut Bukhari dhaif. Sehingga Imam Syafi'i berpendapat, apapun alasannya, bersentuhan dengan perempuan itu batal wudhu. Ya, dalam Quran ada 2 ayat yang menyampaikan tentang batal wudhu ini, yaitu surat 4 ayat 43 dan surat An-Nisa, surat 4 ayat 43 dan surat Al-Maidah surat kelima ayat 6. Bunyinya begini: wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Pokoknya awalnya gitu. Wahai orang-orang beriman, surat 5 ayat 6. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, fagsilu wujuhakum, basuhlah mukamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tanganmu sampai siku. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Wa arjulakum, dan basuhlah kakimu. Ya, ilal ka'bain, sampai dengan 2 mata kaki. Wa in kuntum marda, jika kamu sakit, aw ala safar, atau dalam perjalanan, falam tajidu ma'an, maka kamu lalu tidak menemui air, fatayammamu, tayamumlah. Wa in kuntum marda, jika kamu sakit, aw jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kamu datang dari WC, atau kamu menyentuh perempuan. Nah, itu ya. Itu kan menyebutkan batal. Nah, orang mengambil batalnya wudu karena bersentuhan dengan perempuan ini memahami lamastum. Lamastum ini bersentuhan artinya. Tapi saudara, kalau ada kata-kata begini, dorobar rojul amran. Ya. Amar memukul, doroba Zaidun amran. Zaid memukul Amar. Itu kalau doroba. Tapi kalau doroba, dotnya panjang, maka artinya Zaid dan Amr saling memukul. Nah, begitu juga dalam lafadz lamastum ini dibacanya la-nya panjang, tapi hurufnya nggak dipanjangin dalam mushaf. Jadi hanya tanda panjang. Kan dulu belum ada syakel. Jadi artinya kalau dibaca pendek, lamastumun nisa, kamu menyentuh perempuan. Berarti batal. Kan? Tapi kalau lamastum, kalian saling menyentuh. Ini makna kiasan dari persetubuhan. Kenapa begitu? Karena ayat sebelumnya juga sama. Atau kamu datang dari jamban. Ini kiasan buang air. Ya, sebab kalau bukan kiasan buang air, nanti sekedar ngosek-ngosek
jamban, bersih-bersih, pokoknya datang dari jamban batal wudunya. Kan begitu? Berarti pengertian datang dari jamban ini artinya kiasan. Tuh, makanya lamastum artinya juga kiasan. Jadi Allah menjelaskan sindiran kamu menyentuh, bersentuhan dengan istrimu. Berarti artinya persubuhan. Jadi alhasil lamastum ini tidak bisa dijadikan dalil untuk bersentuhan laki-laki dan perempuan. Tuh, sebab di sana pengertiannya persetubuhan. Nah, menyentuh laki-laki dan perempuan bagaimana? Ya karena tidak ada dalil berarti tidak batal. Kan asalnya mah tidak batal. Yang dijelaskan sekian baru batal kan. Kalau yang lain-lain nggak batal. Gitu. Tapi orang yang menyatakan pembatalan, ini karena melihat hadis ini didoifkan oleh Bukhari. Gitu. Jadi inilah masuk kategori khilafiyah. Ya. Ini kalau pembahasan di sini lebih lama lagi, ini berlembar-lembar. Jadi singkatnya begini saudara. Hadis ini bertentangan, ya. Kalau ini artinya batal, ini bertentangan dengan Quran. Kita tahu ada Quran, ada hadis. Hadis sahih boleh dipakai sepanjang tidak bertentangan dengan Quran. Apalagi ini hadisnya dhaif. Tuh, ya. Jadi kata di sini Rasulullah mencium sebagian istrinya, kemudian beliau keluar tanpa wudu, sholat. Jadi berarti ini kan menyampaikan tidak batal, paham ya? Rasulullah mencium istrinya nggak wudu lagi, berarti tidak batal, itu kan? Tidak batalnya ini dhaif, hadis ini dhaif, berarti nggak boleh dipakai kan? Berarti kembali kepada asal, hadis ini nggak ada. Pada dasarnya wudhu itu tidak batal sebelum ada pembatal, kan begitu. Paham ya? Nah, hadis ini nggak bisa dipakai kalau begitu, karena ini dhaif, maka lari kepada ayat Quran. Lamastum itu menyentuh. Nah, menyentuh itu kalau tidak dibaca panjang, artinya menyentuh perempuan, siapa saja. Termasuk kepada ibunya. Paham bro? Atau menyentuh perempuan, di situ tidak disebut perempuan itu siapa-siapanya. Kalau diartikan menyentuh, bukan mana kiasan, mana hakikat. Atau menyentuh perempuan, perempuan siapa saja. Batal wudunya. Tapi ternyata Imam Syafi'i tidak begitu. Menyentuh yang bukan muhrim. Batal itu. Termasuk istri. Istri kan bukan muhrim. Ya, suami istri bukan muhrim. Yang Anda pahami muhrim itu suami istri itu salah. Yang disebut muhrim itu adalah orang yang beda kelamin dengan kita, tidak bisa nikah, itu muhrim namanya. Seperti ibu, adik, itu muhrim. Kalau suami istri bukan muhrim. Nah, cuma suami istri hubungannya. Paham ya? Nah, maka menurut ayat itu kalau difahami menyentuh, berarti menyentuh perempuan mana saja. Walaupun menyentuh ibunya batal, menurut garis lurusnya itu. Nah, maka kita lihat ayat sebelumnya, atau kamu datang dari toilet yang membatalkan wudhu. Berarti sekedar datang batal. Walaupun cuma ngambil air segayung, batal kamu kan dari sana. Nah, maksud datang dari toilet itu buang air maksudnya. Ini kata-kata sindiran, kinayat namanya. Kiasan. Maka kalau di sana makna kiasan, berarti menyentuh di sini juga kiasan. Makanya katanya itu dibacanya panjang. Aula mastumun nisa. Gitu. Jadi singkatnya, kalau dibaca pendek saudara, aula mastumun nisa itu berarti menyentuh perempuan. Perempuan mana saja batal. Tapi kalau saudara baca aula mastumun nisa atau menyentuh dalam tanda kutip. Nah, ini adalah makna kiasan dari menyetubuhi. Tuh, maka wajib mandi. Kalau di sana wajib wudu. Jadi pembatal wudu, pembatal hadas kecil dan pembatal hadas besar disampaikan dalam satu ayat. Ya, singkatnya, menurut pendapat Imam Syafi'i, menyentuh perempuan itu batal. Inna masarrajul mar'a wa takbiluha ghairan naqid li wudu.
Ya, hadis ini menyampaikan bahwa menyentuh laki-laki dan perempuan dan apa ya, seorang laki-laki menyentuh istrinya dan menciumnya itu tidak batal menurut Abu Hanifah dan kedua temannya. Ini menurut Abu Hanifah. Hadis buku ini kan menyampaikan perbandingan ya. Yang kedua, in kana lamsu bi syahwat yakunu hadatsan. Jika menyentuhnya itu syahwat, karena syahwat, bergairah. Wa in kana bi ghairi syahwatin ali saghiran la yanqudu inda Malik. Menurut Imam Malik dan Ahmad dan sebagian Imam Syafi'i, pendapat Syafi'i adalah tidak batal. Jadi begini maksudnya. Ada yang menyatakan menyentuh perempuan, siapapun perempuannya, bersyahwat, tidak bersyahwat, tidak batal. Satu. Yang kedua ada yang membagi tadi itu. Kalau bersyahwat batal, kalau tidak bersyahwat nggak batal. Ya. Yang ketiga, lamsul mar'ah yang kudul wudu mutlakan. Menyentuh perempuan batal secara mutlak. Inilah pendapat Imam Syafi'i. Jadi kalau dikaitan dengan 4 imam tadi, ya, li'anal hadis asabik mursal, karena hadis yang tidak membatalkan tadi adalah mursal. Mursal itu adalah nggak sampai Rasul. Ya, artinya orang terakhir perawinya ini nggak ketemu dengan Rasul. Bagaimana mungkin dia menyampaikan dari Rasul? Ihtijazan biqauli ta'ala aw lamastumun nisa, karena mereka berhujah dengan surat tadi 5 ayat 6 atau 4 ayat 43 ya. Lamastumun nisa. Kalau menurut pendapat saya tadi, kalau dibacanya pendek berarti menyentuh. Lamastumun nisa. Tapi kan kita bacanya panjang. Gitu. Lamastumun nisa. Jadi lamastum dengan lamastum beda. Ya, jadi bayangkan tuh. Ayat Quran itu kalau baca panjang pendek, yang panjang dipendekin, pendek dipanjangin, itu merubah makna. Tapi saya kira untuk cuci begitu sih bisa pakai aqua sih. Walaupun dia nggak mendapatkan air, dia bisa beli lah gitu. Mungkin pakai tisu, ya dia bersihkan. Bisa begitu. Tapi kalau memang nggak ada sama sekali, ya hukumnya hukum darurat. Tetap aja dia sholat. Bersihkan sebisanya. Semampunya. Apa yang dia bisa bersihkan. Kalau dia dihadapkan pada darurat. Tapi saudara harus tahu bahwa mencuci najis itu nggak perlu air normal ya. Artinya air yang betul dari keran. Ini air aqua juga bisa. Kalau kita memang tidak yakin, contohnya masuk ke toilet umum itu bersih apa enggak, ya lebih baik kita pakai aqua saja. Kan kita nggak pernah tahu tuh yang jorok apa enggak di situ kan. Kumpul banyak orang, terutama yang ngembeng ya. Yang ngembeng itu seperti ember. Kalau di tempat-tempat kan pakai keran. Kalau kita nggak yakin pakai ini aja aqua. Masuk ke dalam. Itu Pak. Jadi tetap dibersihkan sesuai dengan kemampuannya. Yaitu hukumnya sama. Karena darurat, jadi sebaiknya tetap salin, dicuci setiap mau sholat. Tapi kalau yang bukan wajib, silahkan. Ya. Tidak perlu wudhu lagi, sepanjang tidak batal kan. Karena itu darurat, sama dengan beser. Penyakit beser, kencing mulu, susah ditahan kan. Nah itu juga sama. Setiap mau sholat wajib, dia harus bersihkan. Jadi ukurannya sholat wajib. Itu, batas waktunya. Karena syariat ini tidak menyulitkan. Singkatnya begini Pak, mengenai sholat ini, sholat adalah kewajiban yang nggak bisa ditawar. Dalam keadaan apapun, sepanjang Anda masih bernama manusia. Nggak ada tawaran, khususnya buat laki-laki. Nah untuk perempuan yang haid, memang tidak sholat. Hanya untuk wanita haid saja. Dan nifas, itu kan, melahirkan, itu tidak sholat. Tapi selain dari itu, dalam kondisi apapun, tetap harus ditegakkan. Sementara kan kita menghadapi kondisi yang boleh jadi luar biasa. Contohnya nggak ketemu air, ya tayamum. Ya tayamum nggak ada tanah, ya itu pakai dinding saja. Kita nggak usah cari-cari tanah, nanti di
diayak gitu, dibawa, dikantongin, nggak usah begitu. Yang ada saja, karena menurut Imam Syafi'i, kita boleh bertayamum alal jidar, dinding. Nah kalau dinding mah nggak kotor, bukan maksudnya mau kotor, hanya formalitas saja. Ta'abudi namanya. Sebab kalau bukan ta'abudi mah, orang buang angin kenapa muka yang diusap, bukan orang buang angin kan yang bagian buang angin kan nggak perlu dicebokin kan? Saudara sudah tahu belum? Kentut itu tidak perlu nggak perlu cebok sepanjang tidak ada yang keluar. Angin doang. Nah itu kenapa muka yang diusap, yang dibasuh? Padahal kan urusannya bawah. Nah ini namanya ta'abudi, Pak. Ta'abudi itu akal nggak masuk. Jadi itu sudah tuntunan dari sononya begitu. Sama dengan tadi, kalau kita nggak bisa ketemu air, ini dinding aja kita. Contohnya di kereta, di pesawat. Ya kalau semuanya wudhu, airnya habis, ya kan itu terbatas, saudara tahu. Kalau nggak saking daruratnya jangan pakai. Itu kan? Contohnya jemaah haji lah gitu loh. 300 lebih masa wudhu pakai air situ ya lah habis. Makanya kalau darurat, kalau perlu pakai air aqua, wudhu di toilet. Kalau itu tidak mungkin juga, ya maka itu pakai dinding saja. Nah kan nggak ada yang kotor, ya nggak kotor, dibersihin terus. Gitu Pak, itu hanya sifatnya ta'abudi. Yang membolehkan ini Imam Syafi'i jadi alal jidar, dengan dinding boleh. Jadi sepanjang tidak bertentangan dengan dalil, kita harus tahu trik-trik yang mudah gitu. Maksud saya begitu, kita harus tahu semuanya A sampai Z. Nanti satu saat kita dihadapkan pada kondisi pahit. Nah, kita tahu kuncinya gitu. Tapi kalau kondisi normal jangan cari yang begituan. Gitu. Cari yang darurat-darurat jangan. Kondisi normal. Nah, kita harus tahu A sampai Z. Dengan kita memahami pendapat orang lain yang berbeda, kita jadi toleran. Ini khilafiyah dalam memahami ayat. Antara lamastum dengan lamastum. Beda artinya. Kalau lamastum berarti menyentuh perempuan siapa saja, termasuk ibu, batal. Kenapa dibedakan dengan muhrim? Ini ijtihad baru. Ya kan? Kenapa muhrim tidak muhrim? Itu tidak ada dalilnya. Ini ijtihad dari pengamatnya, mujtahidnya. Begitu juga lamastum itu artinya bersenggama. Ini pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini kan saudara sepupu Rasulullah dan sudah dilantik oleh Rasulullah turjumanul Quran. Beliau disebut dengan turjuman, penerjemah Quran. Jadi kalau menghadapi kesulitan, maka orang akan tanya pada Ibnu Abbas, apa artinya nih? Oh, itu bersetubuh. Huwal jima, kata beliau. Demikianlah hadirin, hafidhani wa hafidhakumullah. Mudah-mudahan wawasan syariah kita semakin meluas. Nah, ini ada imbauan semalam wakil wali kota ceramah. Salah satu imbauannya itu adalah satu-satunya perekat persatuan, nah, itu adalah kerohanian. Ya kepengen katanya, ya baru sebatas kepengen. Masjid-masjid ramai. Yang saya jadikan patokan adalah subuhnya. Nah, masjid BPI disebut oleh beliau. Saya sangat bangga kalau melihat masjid itu subuhnya ramai. Seperti dia bilang ada di mana itu ya? Di Rakata, Taman Rakata dan BPI. Nah, disebut BPI. Nah, ya BPI mah ada 3, yang mana nggak disebut. Kesimpulannya adalah masjid bisa ramai ini karena ada faham salafi. Dimanapun ini berdasarkan pemantauan beliau, jadi ini informasi dari wali kota ini, masjid-masjid itu sudah banyak yang sepi. Terutama masjid yang pernah saya sampaikan, yang di kampung-kampung, yang tidak ada pendatangnya. Kalau kita ini kan pendatang, komplek. Jadi masjid yang ramai itu rata-rata masjid komplek. Kalau masjid yang asli, penduduk asli itu sepi kata dia. Karena kita nggak punya nama, udah salafi aja.
Gitu Pak. Jadi ini jangkep. Nah, mau kemana jurusannya? Anda mau model apa? Hah? Terawih, tiga-tiganya ada. Mau 20, kiri. Mau 822, BPI. Nah, Hidayatullah. Mau 443, sana. Lengkap kita. Jadi tidak ada lagi alasan orang tidak sholat. Karena semuanya sudah gayanya ada semua. Pilih yang mana? Ya, paketnya paket yang mana. Nah, mudah-mudahan ya, kita ini, jadi kajian-kajian kita ini menambah wawasan kita, ya, sehingga kita mendapatkan pahala yang berlimpah, tidak cepat menyalahkan orang, tapi kita tahu alasannya. Semoga Allah juga melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah berkenan menganugerahi, menghadiahi masa depan yang cerah buat keturunan kita, anak cucu kita, dan membimbing mereka menjadi generasi yang saleh dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.